Malam itu, di tepian Sungai Musi, Badri duduk sendirian, menikmati sejuknya udara malam. Ia mendengar banyak cerita tentang sosok siluman buaya yang menghuni sungai itu, tapi baginya, semua hanyalah mitos yang diceritakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, malam itu segalanya berubah. Ketika Badri melempar batu ke sungai, tiba-tiba permukaan air bergejolak. Suara gemuruh terdengar, dan dari kedalaman muncul sesosok buaya raksasa bermata merah menyala. Badri terdiam, seluruh tubuhnya kaku. Sosok buaya itu bukan sekadar hewan. Ada aura menyeramkan yang terpancar dari matanya, seakan membawa kutukan. Buaya itu menatap Badri dengan intens, seolah menghakiminya. Dalam sekejap, Badri merasakan sesuatu memasuki pikirannya. Suara serak terdengar dari mulut sang siluman, "Manusia sombong, mulai sekarang, kau akan melihat apa yang seharusnya tak kau lihat." Badri terbangun dari pingsannya di tepi sungai dengan napas tersengal. Awalnya, ia mengira itu hanyalah mimpi buruk. Namun, saat ia kembali ke desa, dunia tak lagi sama. Sepanjang jalan, ia melihat sosok-sosok samar, roh-roh yang melayang, menatapnya dengan tatapan kosong. Setiap kali ia bertemu dengan orang yang dikenalnya, di belakang mereka seringkali ada sosok roh yang mengikutinya. Ketakutan Badri semakin menjadi-jadi ketika menyadari bahwa ia sekarang terjebak dalam dunia antara manusia dan roh. Setiap langkah terasa berat, dengan tatapan mata-mata tak kasat mata yang selalu mengawasi. Desanya yang dulu terasa aman kini menjadi sarang teror bagi Badri. Di tengah ketakutannya, seorang dukun tua menghampirinya dan berkata, "Kutukan ini bukan hanya ujian untukmu, Badri. Kau memiliki misi yang lebih besar. Ada ancaman yang lebih besar dari sekadar roh-roh ini." Badri menatap dukun itu dengan bingung. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tak punya pilihan lain. Di bawah bimbingan dukun tua, Badri mulai memahami bahwa kutukan ini adalah bagian dari karma yang harus ia bayar. Untuk terbebas dari kutukan dan menyelamatkan desanya, ia harus menghadapi siluman yang lebih kuat, penguasa kegelapan Sungai Musi. Perjalanan Badri berlanjut hingga ke hutan lebat, tempat siluman lain menunggu. Saat ia semakin dekat, hawa dingin menusuk menyelimuti tubuhnya, dan suara gemerisik aneh terdengar di sekitarnya. Badri merasakan adrenalinnya terpacu, namun ia tak berhenti. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan siluman tersebut, sosok itu menyeringai, memperlihatkan taring panjangnya. "Anak manusia yang terkutuk, beraninya kau menantangku." Dalam pertempuran singkat namun sengit, Badri mengerahkan seluruh keberaniannya. Ia mengingat semua pelajaran yang ia dapat dari dukun tua, setiap mantra dan doa ia ucapkan dengan khusyuk. Saat fajar menyingsing, Badri berhasil mengusir siluman tersebut, dan desa kembali tenang. Dengan kutukan yang berangsur hilang, Badri kini memandang hidup dengan pandangan baru, menyadari bahwa terkadang kita harus menerima karma untuk memahami takdir yang lebih besar.